Halo, 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 halo. Selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali kita akan bermain-main dengan ChatGPT. Ya, terakhir uh, saya membuat video tentang ChatGPT. Sepertinya banyak yang ingin tahu lebih banyak tentang ChatGPT ini. Namun sayangnya video saya ada kesalahan teknis sehingga suaranya tidak terdengar dengan baik. Oleh karenanya uh, saya coba bikin video ini lagi dan kita akan tanya nih ChatGPT pertanyaan yang sering diajukan ke saya dan saya seringkali sulit menjawabnya. Pertanyaan apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, jadi apa sih pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya dan saya suka kesulitan untuk menjawabnya? Mungkin lebih tepatnya jawaban saya mungkin saya rasa kurang memuaskan bagi orang yang bertanya. Pertanyaan apakah itu? Yaitu, drum roll please. Mengapa kita perlu belajar matematika? Oke, kita coba tanya ChatGPT, kenapa sih perlu belajar matematika dan kita akan uh, apa? Kita akan ulas uh, beberapa argumen yang diberikan oleh ChatGPT, apakah saya setuju atau tidak. Oke, mari kita coba tanyakan. Berikan alasan yang meyakinkan mengapa kita harus belajar matematika. Oke, apa katanya? Ada berapa alasan mengapa kita harus belajar matematika? Berikut adalah beberapa alasan yang meyakinkan. Pemikiran logis dan kritis. Matematika membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Dengan memecahkan masalah matematika, kita melatih otak. Nah, ini yang sering kali saya berikan ya jawabannya. Kemudian, keterampilan pemecahan masalah. Matematika melatih kita dalam memecahkan berbagai jenis masalah yang sederhana maupun kompleks. Nah, terkait ini saya sering bilang bahwa di matematika itu apa? Kita diberikan masalah dengan murah ya. Dan kita juga tahu jawabannya untuk beberapa persoalan matematika. Sehingga persoalannya bisa tahu penyelesaiannya seperti apa. Yang ketiga katanya dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika fondasi dari berbagai macam ilmu ya. Kemudian karir dan peluang pekerjaan. Nah, ini meskipun Anda mungkin merasa kurang yakin matematika bermanfaat atau tidak, akan tetapi setiap tes Anda masuk perguruan tinggi, Anda masuk CPNS, semuanya memerlukan matematika. Kalau Anda berpikir secara praktikal saja, ya mungkin Anda bisa melihat kegunaan matematika dalam aspek tersebut. Kehidupan sehari-hari untuk ya menghitung uang dan lain sebagainya. Kecerdasan emosional. Wah, ini dia bisa mengelaborasi banyak poin-poin ya, mungkin karena saya orangnya nggak terlalu bisa banyak menata kata dengan baik, ini mungkin jawaban yang cukup memuaskan bagi sebagian orang. Kecerdasan emosional. Belajar matematika membantu kita menghadapi kesulitan dan kegagalan dengan lebih baik. Setuju ya. Jadi ya dengan belajar matematika itu kita dilatih untuk mempunyai mental toughness ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan. Kita diuji nih seberapa mau kita menginvestasikan waktu kita untuk mencoba dan mencoba lagi soal yang sama berkali-kali sampai kita punya ide yang baru gitu ya. Dan hal-hal yang terlihat kecil seperti ini mungkin ya bisa juga sih Anda temukan di bidang yang lain, misalkan dalam kegiatan programming misalkan. Hal tersebut juga sering muncul ya. Ini tidak berarti bahwa saya mengklaim hanya dengan matematika sajalah kita bisa
memperoleh hal-hal seperti ini. Enggak ya, ini ada dari berbagai macam jalur ya. Lewat jalur matematika adalah salah satu di antaranya. Keindahan dan kepuasan intelektual. Nah, ini juga salah satu hal yang mungkin belum bisa dinikmati oleh banyak orang. Akan tetapi, kalau saja Anda sudah bisa merasakan manisnya matematika, Anda akan penasaran dan Anda akan berdecak kagum, mengagumi pikiran manusia. Kok bisa ya dia mikirnya seperti ini? Nah, mungkin agar Anda tidak merasa berat ketika belajar matematika, tidak merasa bosan, Anda harus mencoba untuk bisa mengapresiasi matematika. Ada hal-hal yang kecil yang mungkin bisa memuaskan intelek Anda ya. Misalkan ketika saya pertama kali berjumpa bukti bahwa akar 2 itu irasional, saya cukup surprise. Oh, jago ya, bisa kayak seperti ini argumennya. Sesuatu yang kita bisa membuktikan bahwa sesuatu itu tidak mungkin. Bukan dengan cara mencoba-coba bahwa dengan begini nggak mungkin, dengan begitu nggak mungkin. Ini kita bisa menunjukkan tanpa keraguan bahwa nggak usah dicoba-coba, pasti dicoba sekuat apapun nggak akan berhasil, karena ini ada buktinya. Ini lebih kuat dari sekedar mencoba 1000 kali, 1.000.000 kali, atau 1.000.000.000 kali. Ini dibuktikan dengan tanpa keraguan lagi bahwa akar 2 itu tidak bisa dituliskan sebagai bilangan pecahan. Kan keren kan ya. Anda temukan hal-hal kecil semacam itu, dan tentunya agar Anda bisa menikmati matematika, cara belajar matematika Anda juga perlu diubah ya. Matematika itu bukan sekadar menerapkan rumus, atau bukan sekadar Anda ingin mendapatkan jawaban dengan cepat. Enggak. Justru bagian penting dari matematikanya itu adalah bagaimana kita bisa menyusun suatu argumen untuk meyakinkan orang lain ya. Dan tentunya sebelum kita meyakinkan orang lain, kita juga ketika belajar berusaha memeriksa bahwa betul gitu, bahwa misalkan luas segitiga itu setengah alas kali tinggi gitu ya. Jadi Anda carinya itu bukan gimana cara nyari luas segitiga, itu memang penting ya. Akan tetapi Anda cari tahu kok bagaimana bisa bahwa untuk segitiga apapun luasnya itu bisa dihitung lewat cara setengah alas dikali tinggi ya. Gitu. Dan kalau Anda bisa menggeser paradigma bahwa belajar matematika itu bukan hanya hitung-hitungan dan menerapkan rumus saja, akan tetapi bagaimana Anda meyakinkan seseorang bahwa sesuatu itu benar ya. Jadi ini banyak hal yang mudah-mudahan dengan ini ada 7 poin yang diberikan oleh ChatGPT, mudah-mudahan bisa meyakinkan Anda bahwa belajar matematika itu penting. Nah, ini yang sering kali saya bilang ya, dan juga mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan kenapa kita harus belajar matematika ya. Biasanya harapan dari orang-orang yang belajar matematika sebagai rumus itu mengharapkan seperti ini. Jadi misalkan ini trigonometri dipakainya di kehidupan sehari-hari apa sih? Limit nanti dipakainya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, pertanyaan seperti hal tersebut mungkin ya sah-sah saja ya, boleh-boleh saja. Akan tetapi kebanyakan kegunaan matematika itu seringkali tidak terduga ya. Jadi cara seseorang misalkan
mengamati suatu objek matematika dan kemudian melihat adanya keteraturan di objek itu, ternyata dia bisa ditransfer ke permasalahan yang lain yang sama sekali nggak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi dalam kaitannya dengan pemecahan masalah, belajar matematika itu adalah belajar bagaimana Anda memecahkan masalah. Nah, masalah yang nanti Anda akan jumpa itu udah berbeda lagi dengan masalah yang diajarkan di matematika. Jadi Anda jangan berharap bahwa si matematika yang Anda pelajari itu tinggal diterapkan begitu saja. Enggak, ya. Jadi mungkin aplikasi matematika yang Anda pelajari itu adalah dengan cara mencuri beberapa ide yang muncul di dalam permasalahan matematika. Kemudian Anda terapkan di situasi yang kelihatannya berbeda, tapi sebetulnya ada prinsip yang sama di antara kedua masalah tersebut. Nah, terkait dengan hal itu ada salah satu branch cabang matematika gitu yang kerjaannya itu mengabstraksi ya. Artinya mengabstraksi itu adalah kita melihat beberapa fenomena, ini tuh sebetulnya kekhususan dari sesuatu yang lebih abstrak, yang lebih umum gitu misalkan ya. Jadi misalkan ada ada bilangan real, ada bilangan rasional ya. Nah, boleh nggak kita punya sistem bilangan yang lain ya? Ya, kita lihat sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh bilangan real dan bilangan rasional. Oh, ini nih kesamaan di antara keduanya gitu. Nah, kita perumum kita abstraksikan apa saja yang penting yang dimiliki oleh bilangan real dan bilangan rasional itu katakanlah. Kemudian, nah kita punya suatu struktur yang lebih umum yang salah satu contohnya adalah bilangan real dan bilangan rasional. Nah, dengan belajar mengabstraksi ini tentunya kita bisa mengabstraksi ini dengan mengamati bahwa beberapa fenomena yang ada itu sebetulnya ada kesamaannya. Nah, kemudian kita rumuskan, kita buat menjadi lebih abstrak, menjadi sesuatu hal yang lebih umum dan meliputi banyak kasus, dan kita bisa meneliti si objek yang lebih umum ini. Ya. Oke, kita coba lihat lagi apa nih. Nah, ini mungkin yang seringkali mungkin diharapkan oleh Anda ketika bertanya aplikasi dari matematika itu apa. Dia fondasi dari berbagai macam ilmu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi itu ya, aplikasinya nggak mudah, nggak semudah dengan menerapkan rumus begitu saja, tapi menggunakan suatu ide kemudian diterapkan di tempat lain. Jadi misalkan untuk mesin MRI ya, yang scanning kepala kita itu ada kaitannya dengan integral ya. Tapi bukan berarti bahwa ini ada hubungannya dengan teknik-teknik integral yang kita pelajari selama ini ya. Pakai turunan trigonometri, pakai macam-macam yang mungkin Anda merasa, waduh ini kebanyakan, terlalu banyak teknik, ini terapannya nanti di mana? Enggak ya, teknik integralnya enggak dipakai, tapi konsep integral bahwa dia menjumlah-jumlahkan sesuatu gitu ya, ternyata bisa dipakai di imaging untuk bisa melihat tomografi ya, tomografi untuk melihat bentuk benda. Jadi idenya adalah suatu benda dilalui sinar X-ray dari berbagai macam arah. Dengan konsep integral kita berusaha mengkonstruksi bentuk daerah yang dilewati oleh sinar ini semacam apa. Kalau kita mengetahui misalkan intensitas X-ray yang kita lalukan ke benda ini misalkan nilainya sekian kalau dalam sudut tertentu, kalau kita ubah sudutnya intensitasnya sekian. Jadi itu bisa mengenali misalkan daerah mana saja yang solid, daerah mana saja yang di dalam otaknya itu berupa cairan dan lain sebagainya, sehingga bisa digambarkan nanti daerahnya itu kira-kira seperti apa ya. Keren kan? Keren ini
saya angkat topi sih buat yang bisa mengaplikasikan matematika ya. Oke, gimana nih? Jadi apakah Anda sudah cukup yakin? Apakah sudah menjawab pertanyaan yang sering diajukan ke saya? Mudah-mudahan Anda sedikitnya bisa lebih diyakinkan ya bahwa matematika ini akan penting. Nah, terutama nanti ini karena ada si ChatGPT ini, nanti ketika AI makin mendominasi, manusia akan makin tergantung kepada AI, dan bagi yang tidak terbiasa bersikap kritis, dia akan menerima begitu saja apa yang disarankan oleh AI, padahal belum tentu dia benar. Nah, kalau kita belajar matematika, kita sudah terbiasa untuk bersikap kritis. Si AI itu bukan dijadikan sebagai black box, bahwa apapun yang dimasukkan ke situ kemudian dikeluarkan oleh AI kita terima begitu saja. Kita bisa mengajak AI untuk diskusi. Mungkin lain kali kita akan coba buat video bagaimana menggunakan AI untuk belajar matematika, ya, menjadikan AI sebagai teman diskusi kita. Ya, sebagaimana kalau kita belajar dengan teman, ya, Anda nggak 100% percaya. Ya, mungkin ada teman Anda yang jago sekali, mungkin Anda ya udahlah, kita serahin aja sama dia, kita percaya aja apa yang dia bilang. Nah, mungkin Anda bersikap seperti itu karena merasa terintimidasi gitu. Anda nggak mau dibilang bodoh atau nggak mau dibilang kurang pengetahuan oleh orang lain ya. Kita nggak mau menunjukkan kebodohan kita secara terbuka seperti itu. Tapi dengan AI, kalau ada argumen yang ada bolong-bolongnya, kita boleh tanya ke dia, dan kita nggak usah minder, nggak usah gengsi. Kok nanya AI sih? Nggak usah gengsi kan? Kita boleh tanya. Dan ini untungnya si AI ini juga nggak stubborn, istilahnya nggak keras kepala kan, beda dengan manusia. Misalkan kalau dalam konteks non matematika gitu, kalau seorang sudah punya pendapat gitu, ya susah untuk berubah pendirian gitu. Kalau si AI ini bagusnya kalau kita tunjukkan, ini kok kenapa bisa begini, ini bukannya salah ya kalau begini, nanti mereka biasanya bilang oh iya maaf gitu ya. Jadi seru sebetulnya ya belajar bareng dengan AI. Oke, nanti lain kali kita akan bikin video tentang bagaimana memanfaatkan AI, khususnya ChatGPT ini untuk belajar matematika. Oke, begitu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan mengobati rasa kecewa Anda ketika menonton video tentang ChatGPT sebelumnya yang suaranya tidak terdengar sama sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu berhormat.